Jadi kelihatannya lebih lebih tajam, lebih bengis gitu ya tampilannya. Dudukan plat nomor atau kita biasa bilang kompres gitu ya. Jadi kayak orang sakit plat nomor taruh di jidat. Jadi sekarang mesinnya si R25 ini udah Euro 5 Plus. Akhirnya Yamaha memperbarui R25 nih. Nah, di depan gue udah ada R25 yang terbaru, YZF R25 ya tepatnya. Dan ini udah dapat banyak banget ubahan dari versi sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan masih Euro 3 terutama, sekarang ini udah Euro 5 Plus. Dan ada lagi beberapa bahan yang bakal gue bahas setelah ini. Nah, buat tampangnya sekarang dia udah berubah banget ya si R25 ini. Kalau dulu kan lebih lebih gede gitu lampu utamanya di bagian samping sini. Kalau sekarang dia lampu utamanya di tengah, jadi dia pakai LED projector dan ini sekaligus sama ram R-nya gitu. Jadi ini buat intake udara masuk sekalian, ada lubang ke belakang. Dan kalau buat lampu positioning light-nya itu ada di bagian samping sini nih. Jadi kalau dinyalain kayak gini lampunya nih. Nah, jadi kelihatannya lebih lebih tajam, lebih bengis gitu ya tampilannya. Dan ini yang full black, jadi emang kelihatannya lebih gahar gitu daripada yang warna biru. Dan kalau dilihat dia ini lampu sennya di sebelah sini. Jadi nggak di sini lampu sennya, tapi di sebelah sini. Kalau dulu kan di bagian fairing gitu ya lampu sennya, nah sekarang di bagian atas sini. Nah, di atasnya lampu masih ada dudukan plat nomor atau kita biasa bilang kompres gitu ya. Jadi kayak orang sakit plat nomor taruh di jidat. Masih kayak gitu modelannya dan ada windscreen yang lumayan gede di atasnya. Kalau di bawah dia masih pakai suspensi upside down kayak yang sebelumnya juga udah pakai upside down dan kelihatan desain peleknya masih sama pakai Y-spoke gitu. Ukurannya ini 110/70 ring 17. Sekarang kita agak ke tengah dikit yuk. Nah, kalau agak ke tengah sini bisa dilihat ya, dia belum pakai Delta Box, jadi beda sama R series lainnya yang pakai Delta Box, bahkan R15 aja pakai Delta Box. Ini masih pakai rangka tralis begini nih. Jadi masih sama kayak R25 yang kemarin. Cuma ada beberapa perbedaan di desain bagian atas ini dari klaim Yamaha. Nah, dari mulai fairing emang nggak tahu lebih lebar apa enggak, karena kalau dari dimensi itu kan yang dihitung lebar secara keseluruhan. Jadi kalau lebar secara keseluruhan dia emang naik sekitar 4-5 mili, mungkin ada di bagian setang atau di bagian spion ya, karena paling lebar di bagian 2 itu. Sementara kalau klaim Yamaha di tangki ini diklaim lebih ramping, jadi emang buat aerodinamis, postur berkendara juga lebih enak di tangki R25 yang baru. Tangkinya ya masih kondoman juga, kayak banyak motorsport sekarang. Terus di bagian jok juga dibuat lebih slim, berapa mili gitu gue lupa detailnya. Jadi ini dibuat lebih kecil biar lebih gampang buat ngapit si tangkinya. Sementara kalau ke belakang, dia di belakangnya itu sekarang lampunya yang model lurus gitu ya. Jadi kayak R1 gitu-gitu, yang R series lainnya emang dibuat lebih lurus gitu. Kalau dulu kan dia agak nyamping lebar gitu, yang mirip-mirip sama yang making. Dan ini lurus aja ke bawah. Terus buat bodi-bodi sampingnya sini masih bolong juga. Jadi emang bikin aerodinamikanya lebih bagus lagi. Buat di belakang dia pakai armnya masih sama, terus suspensinya juga masih sama, monoshock. Ukuran bannya juga masih sama, 140/70 ring 17. Nah, sekarang begini nih tampilan panel meter yang baru dari R25. Kalau yang dulu kan kayak takometernya naik dari sini ke atas sini ya. Kalau sekarang tuh bentuknya semuanya full biru dan ada informasi yang banyak banget di dalamnya, dari mulai petunjuk jam, ini ada takometer, ada posisi gigi di sini, terus ada indikator bensin, indikator temperatur mesin, dan di sini ada MID. Jadi MID-nya ada apa aja kita pencet. Ini ada trip 2 ya. Dari mulai trip 2, terus ini trip fuel, jadi kalau bensinnya mau habis, dia mulai nyala, tripnya berapa kilometer. Terus ini ada konsumsi bahan bakar rata-rata, ini konsumsi bahan bakar, tadi yang real time, ini yang rata-rata. Ini trip lagi, baru odo, udah, ini trip 1, balik lagi ke trip 1, udah. Jadi ini itu aja sebenarnya, tapi kalau Anda beli R25 yang baru, itu bisa connect sama si motornya. Jadi ada Y-Connect-nya sekarang R25 yang baru. Nah, itu ada banyak banget informasi dari mulai tekanan oli, aki, segala macem. Itu ada sampai posisi motor terakhir kali disimpan tuh juga ada di Y-Connect tadi. Nah, kalau dari mesin, si Yamaha R25 ini sebenarnya menghasilkan
torsi dan tenaga yang sama kayak yang sebelumnya. Kapasitasnya juga sama, 250 cc 2 silinder, yang ngasilin tenaga itu di sekitar 26,4 kW dan torsinya itu di 22,6 Nm. Nah, terus apa sih yang baru dari si mesinnya R25 ini? Jadi yang baru itu adalah regulasi Euro-nya. Jadi sekarang mesinnya si R25 ini udah Euro 5 Plus. Nah, Euro 5 Plus itu jadi lebih ketat lagi. Kalau Indonesia kan memang baru Euro 4 aja belum jalan gitu ya. Dan R25 udah 5 Plus. Artinya ada beberapa hal yang ditingkatin sama Yamaha buat mendapatkan emisi yang lebih baik daripada R25 yang sebelumnya. Apa aja, salah satu itu dari mulai klepnya lebih pendek, lebih kecil ya diameter klep. Terus injektornya juga sekarang direct gitu ya. Terus ada juga intake yang lebih panjang. Pokoknya banyak banget deh. Sampai ke bagian knalpot itu juga berubah. Jadi sekarang knalpot itu ada 2 katalis yang bisa mengurangi emisi dari gas buang R25. Terus bagian camshaft juga dirubah, disebutkan tadi lebih pendek timingnya daripada yang sebelumnya. Jadi emang semua kelihatannya tenaganya nggak naik, tapi kalau kita bandingin dengan regulasi Euro yang diterapkan, harusnya tuh bikin tenaga lebih turun. Tapi Yamaha berusaha gimana caranya secara emisinya itu lebih baik, tapi secara tenaga dan torsi itu nggak turun. Makanya sekarang tenaganya masih mirip-mirip, cuma gas buangnya lebih baik, kayak gitu sih. Nah, dengan segala ubahan yang dikasih sama R25 yang baru ini ya, sebenarnya kita belum tahu harga jualnya berapa, karena ini konten embargo, jadi kita syuting duluan sebelum harganya dirilis atau produknya launching. Jadi kalau mau tahu harganya, lihat aja di komen di bawah. Nah, gimana menurut lo? Pendapat lo soal si Yamaha R25 terbaru? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzun Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.